Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Muhammad Sofiullah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memberikan sebuah opini tentang kuliah daring atau kuliah dalam jaringan. Kuliah daring ini merupakan cara yang dilakukan sebuah lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk online atau berbasis teknologi. Tentu kegiatan kuliah daring ini bukan tanpa alasan, karena sedang mewabahnya atau sedang terjadi wabah virus corona ini, maka mau tidak mau sebuah universitas melakukan kegiatan kuliah daring ini. Kuliah daring ini perkuliahan yang berawal dari tatap muka menjadi sebuah metode pembelajaran mandiri yang mewajibkan para dosen dan mahasiswa memahami situs web atau internet. Kuliah online tidaklah mudah karena dari dosennya ataupun dari mahasiswanya ini harus mempunyai tanggung jawab, mempunyai harus bertanggung jawab lah, karena kuliah online ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Tujuan dari perkuliahan online ini atau dalam jaringan ini sendiri adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi, misal komputer, internet, dan sistem aplikasi yang digunakan. Seperti itu. Cara belajar mengajar yang lebih praktis dan memaksimalkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi, komputer, dan internet dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi ada manfaat dari perkuliahan online ini, yaitu kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, kemajuan internet, apalagi dalam pendidikan di Indonesia ini. Kuliah daring ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kuliah daring mempunyai kekurangan sebagai berikut. Saya mengutip di sebuah halaman web dari kompas.com, yaitu kurangannya kuliah daring itu pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial antara dosen dengan mahasiswa. Yang ketiga, koneksi internet yang lambat dapat menimbulkan rasa frustasi dan depresi para mahasiswa. Yang keempat, bagi mahasiswa yang gagap teknologi, perkuliahan online ini masih tidak mudah untuk diterapkan. Jadi saya akan memberikan sebuah pendapat. Yang pertama itu pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Jadi kegiatan belajar mengajar ini yang paling efektif haruslah bertatap muka. Jadi dengan belajar mengajar dengan tatap muka ini, mahasiswa dengan dosen lebih cepat menerima pengetahuan, menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh dosennya, seperti itu, yang mengakibatkan kurangnya interaksi sosial antara dosen dengan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu koneksi internet yang lambat dapat menimbulkan rasa frustasi dan depresi para mahasiswa. Ya, itu salah satu faktor atau penghambat dalam perkuliahan daring ini. Banyak dari teman-teman kelas MPI ini mempunyai daerah atau tempat tinggalnya itu koneksi internetnya lambat, meskipun harus pakai kartu SIM yang dibilang mempunyai sinyal yang bagus, tapi di tempat tinggalnya itu sulit untuk mendapatkan koneksi internet. Seperti teman saudara Rohman, ya, itu kan rumahnya di daerah pegunungan, daerah dalam hutan. Itu makanya dia harus bekerja ekstra keras
dalam mencari informasi, mencari sinyal, bukan informasi, salah, mencari sinyal internet demi melakukan perkuliahan daring ini. Dan yang selanjutnya yaitu bagi mahasiswa yang gagap teknologi, perkuliahan online ini masih tidak mudah untuk diterapkan. Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang dari rumahnya dari desa atau dari kalangan menengah ke bawah, itu kan mungkin dulunya dia kan kurang tahu mengenai teknologi seperti itu. Tapi insya Allah kalau sekarang ini sedikit yang masih gagap teknologi. Dan saya akan menjelaskan berikutnya yaitu kelebihannya kuliah daring ini mahasiswa dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Yang kedua, kemajuan tentang pembelajaran teknologi untuk para mahasiswa. Yang ketiga, kemampuan belajar mandiri. Dan keempat, mahasiswa lebih termotivasi untuk bertanggung jawab dan jujur dalam perkuliahan online. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Jadi dengan perkuliahan online tapi sama saja dengan halnya tidak online ya. Kan setiap PPT atau makalah kan juga di-share melalui grup-grup WA. Jadi para mahasiswa ini bisa mendapatkan informasi dan dapat menyimpannya di HP mereka masing-masing dan sewaktu-waktu bisa dipelajari lagi. Dan yang selanjutnya yaitu kemajuan tentang pembelajaran teknologi untuk para mahasiswa. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada, inovasi-inovasi yang ada ini untuk diterapkan dalam pembelajaran yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, yang selanjutnya yaitu kemampuan belajar mandiri. Kemampuan belajar mandiri ya memang karena mahasiswa kan di rumahnya masing-masing, jadi ya kita harus belajar mandiri. Kalau di kelas kan bisa saling memberikan pendapat, memberikan masukan pandangan. Kalau di rumah mereka masing-masing kan kita harus berpikir, harus mencari cari pengetahuan, harus bisa mengambil informasi pengetahuan yang dilakukan teman-teman kita melakukan presentasi atau saat gitu. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa lebih termotivasi untuk bertanggung jawab dan jujur dalam perkuliahan online. Ya, ini memang harus dilakukan oleh para mahasiswa ini ya. Kelebihannya dari kuliah daring ini, para mahasiswa harus lebih bertanggung jawab. Meskipun di rumah mungkin mempunyai kegiatan yang lain, maka kita harus bisa bertanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan daring ini. Seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dalam melakukan kegiatan kuliah daring ini, ada banyak hambatan, banyak kekurangan lah yang diterapkan oleh kelas kami dalam melakukan kegiatan daring ini. Saya akan memberikan sedikit solusi. Mungkin hal yang paling mudah untuk melaksanakan kuliah daring ini menggunakan WA ya, karena aplikasi WA ini sangatlah merakyat, juga tidak membutuhkan sinyal yang terlalu bagus, karena kita kan di daerah teman-teman masing-masing kan banyak daerah yang susah sinyal seperti itu. Jadi menggunakan WA kan lebih mudah, kan bisa melalui kita membuat video, lalu membuat video presentasi terus baru dikirim melalui WA, kan itu kan
tidak membutuhkan banyak sinyal atau melalui voice note. Seperti itu kan teman-teman bisa langsung memberikan respon, memberikan sanggahan, memberikan pertanyaan melalui voice note atau melalui pesan teks gitu, ditulis teks. Tapi banyak sih yang banyak aplikasi dalam menunjang perkuliahan daring ini seperti Zoom, Talkfusion, Edmodo dan lain-lain. Seperti sudah dilakukan sebelum-sebelumnya perkuliahan daring, aplikasi seperti Zoom, Talkfusion dan lain-lain itu mungkin bagi sebagian teman bisa dilakukan atau bisa diterapkan, tapi bagi teman-teman yang seperti yang saya sebutkan tadi, Mas Rohman, yang daerah rumahnya itu pegunungan, kan tidak bisa dilakukan karena sinyalnya kan harus menggunakan sinyal yang bagus, sinyal yang kuat, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Talkfusion ini. Maka seperti yang dilakukan Mas Rohman itu sangatlah berat, karena yaitu harus mencari sinyal yang bagus itu. Maka yang paling mudah kan menggunakan WA ini. Ya mungkin itu sedikit tentang opini atau pendapat dari saya mengenai Talkfusion ini. Terima kasih saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit virus ini, dan semoga keluarga Bu Fantika juga semua teman-teman juga diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.